Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Biantoro Nadi Fatmeko dari kelas 10 ingin mempresentasikan tentang bank sentral. Yang pertama, apa itu bank sentral? Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengendalikan sistem keuangan suatu negara. Tugas utamanya melibatkan pengaturan mata uang negara, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan terhadap lembaga keuangan, dan pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali. Selanjutnya yaitu ada sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya itu melibatkan proses transfer uang antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup pembayaran tunai maupun non tunai. Yang ketiga yaitu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan sebagai regulator, operator, dan penjaga stabilitas dalam konteks pembayaran. Sebagai regulator, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan dan standar yang mengatur semua tahapan sistem pembayaran, termasuk perizinan dan pengawasan lembaga yang terlibat. Sebagai operator, Bank Indonesia menyediakan infrastruktur seperti sistem clearing nasional (SKN) dan sistem real-time gross settlement atau RTGS untuk menjamin penyelesaian yang cepat dan aman dari transaksi pembayaran. Selanjutnya itu ada penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengelola dan mengawasi infrastruktur serta proses yang terlibat dalam transaksi non-tunai seperti transfer antar bank dan pembayaran elektronik. Selanjutnya yaitu pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Pengertian uang melibatkan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi. Uang dapat berupa uang kertas, logam, atau bentuk elektronik yang diakui oleh masyarakat. Sejarah alat pembayaran tunai mencakup evolusi dari sistem barter, di mana barang ditukar langsung, menuju penggunaan uang sebagai media pertukaran yang lebih efisien. Uang kertas dan logam pertama kali digunakan sebagai representasi nilai dan kemudian berkembang menjadi mata uang yang diakui oleh pemerintah. Seiringnya waktu, perkembangan teknologi mengarah pada kemunculan uang elektronik, memungkinkan transaksi non-tunai. Sejarah uang mencerminkan kompleksitas peradaban manusia dan transformasi konsep nilai tukar dalam berbagai bentuk alat pembayaran. Selanjutnya ada fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Fungsi uang melibatkan 3 aspek utama, yaitu sebagai alat pertukaran, penyimpanan nilai, dan ukuran nilai. Sebagai alat pertukaran, uang memfasilitasi transaksi ekonomi dengan mempermudah perdagangan barang dan jasa. Sebagai penyimpanan nilai, uang memungkinkan individu dan bisnis menyimpan kekayaan mereka untuk digunakan di masa depan. Sebagai ukuran nilai, yang memberikan standar yang diterima secara umum untuk menilai nilai relatif dari berbagai barang dan jasa. Jenis uang mencakup uang kertas, uang logam, dan uang elektronik. Syarat-syarat uang melibatkan kesatuan, divisibilitas, portabilitas, daya tahan, dan kesulitan dipalsukan. Standar mata uang ditetapkan oleh pemerintah dan diakui sebagai alat pembayaran sah. Selanjutnya ada unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman rupiah merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk melindungi nilai rupiah dan menjaga stabilitas mata uang nasional. Bank Indonesia menggunakan berbagai kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan cadangan devisa untuk mengendalikan nilai tukar dan melawan tekanan inflasi atau deflasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi perekonomian negara. Unsur pengaman rupiah mencerminkan peran bank sentral dalam melindungi stabilitas nilai mata uang dan memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi yang sehat. Selanjutnya yaitu sistem moneter. Sistem moneter mencakup regulasi dan pengaturan uang dan kredit dalam suatu negara. Bank sentral seperti Bank Indonesia memainkan peran penting dalam sistem ini. Mereka mengontrol pasokan uang, mengatur suku bunga, dan memonitor aktivitas keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab mengelola pasokan uang rupiah. Ini melibatkan kebijakan moneter, termasuk pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga terlibat dalam penerbitan uang kertas dan pengawasan terhadap peredaran uang di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan keuangan negara. Bank Indonesia turut serta dalam pengelolaan keuangan negara dengan mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Mereka membantu pemerintah dalam manajemen utang, menyediakan layanan perbankan, dan memberikan saran ekonomi untuk mencapai tujuan keuangan nasional.
Terakhir yaitu ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai melibatkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik. Ini mencakup kartu kredit, transfer elektronik, dan pembayaran digital. Bank Indonesia memiliki peran dalam menyelenggarakan dan mengawasi infrastruktur untuk memastikan keamanan dan efisiensi transaksi non-tunai, memfasilitasi perkembangan ekonomi digital. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.